Shalom to BL. Sekali lagi, Shalom to BL. Sama banyak hari ini yang hadir percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa, yang hebat, yang berdaulat. Mari lambaikan tanganmu saudara. Say yeah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari sama-sama nyatakan to BL. Berkuasa di bumi di surga, amin. Bertata dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Engkau yang percaya serahkan Mari nyatakan Tuhan, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas semuanya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari engkau yang percaya, sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Let's go. Kita percaya Dia Tuhan yang berdaulat, amin. Dia akan memulihkan kehidupan kita. Yang percaya katakan haleluya. Mari cepat kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama Tuhan, angkat suaramu nyatakan. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja. Come on Supir, anak-anak muda lebih keras lagi nyatakan. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja. Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya.
p.m. Raise your voice and sing. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord. Oh my soul, I'm gonna praise the Lord. Oh my soul, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I'm gonna Praise the Lord, oh my soul. Yang percaya bahwa Tuhan kita Allah yang hidup, kita sama-sama tepuk tangan kita. Sebab Tuhan kita layak untuk terima pujian yang terbaik, amin. Siang hari ini kita mau kasih yang terbaik. Let's declare it. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Oh, we praise you, Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'm gonna Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it and I inside? won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Let's jump together for God. One more time. Let's declare it together. Let everything. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. Let everything. Let us spread. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. One more time. Praise the Lord. Let everything. Let everything. Let us spread. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. Let everything. Let us spread. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Sing together. Praise the Lord. Give a big shout for Jesus. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Yeay. Sebelum teman-teman duduk, tengok kiri kanan, katakan, tahu nggak kamu? Kamu itu anak Tuhan. Ya. Silakan duduk teman-teman semua. Shalom 2PM. Oke, senang sekali kita bisa berkumpul lagi sama-sama beribadah di tempat ini. Aku mau welcome beberapa jemaat udah masuk dalam laporan CX ya. Kita kedatangan teman-teman yang baru seperti biasa. Ada teman-teman kita yang sudah menyambut. Ada Kole, ada Victoria, ada Anes, Edwin dan Vina. Dan juga ada Sherly Samori dan Sebastian. Wow, ada kurang lebih ada 8 orang. Diberikan tepuk tangan dulu buat teman-teman kita. So, aku perkenalkan sedikit, kita adalah 2PM, komunitas dewasa muda. Jadi kalau teman-teman yang belum punya tempat ibadah tetap, kita ada di sini jam 2 siang. Jam yang paling enak, masih bangun siang. Bisa makan siang dulu dan bisa ke gereja bersama-sama di tempat ini. Nah, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita berikan persembahan, aku akan pimpin di dalam doa. Terpujilah namamu ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Untuk segala berkat-Mu, untuk segala kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi Tuhan kami ingin memberikan persembahan, kiranya Engkau yang berkati persembahan ini Tuhan. Kiranya Engkau boleh pakai persembahan ini menjadi alat pekerjaan tangan-Mu di dalam bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau juga yang memberkati setiap orang-orang yang telah memberi. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin.
Silakan teman-teman memberi, bisa scan QR code yang di depan atau scan QR code yang ada di depan bangku teman-teman. Pastikan atas nama GBI PRJ. Oke, pengumuman selanjutnya yang ini yang selalu kita bicarakan. Ya, namanya di dalam sebuah komunitas yang sehat. Salah satu ciri-ciri komunitas yang sehat ya teman-teman adalah komunitas yang memiliki nilai-nilai. Jadi di dalam kita 2PM sendiri kita ada nilai-nilai, kita ada value-value yang kita sebut adalah BRU, disingkat BRU. Nah hari ini aku mau bawa tentang we belong to the house. Kita fokus pada B. Nah bedanya apa sih kalau ketika berbicara anak kita sendiri sama anak tetangga ketika masuk ke rumah. Nah kalau anak kita sendiri kalau masuk ke rumah, dia dengan santainya kan, oh dia buka kulkas, dia mau di dalam kulkas itu ada makanan apapun dia ambil gitu ya. Tanpa minta izin karena dia tahu itu punya bapaknya. Dan kalau anak orang lain masuk ke rumah kita, dia kan gak bisa sembarangan masuk. Betul ya? Nah begitupun juga dengan kita, kalau kita tertanam di suatu wadah, kita tertanam di dalam satu komunitas. Tentunya ada benefit-benefit juga yang bisa kita dapatkan. Contohnya kita bisa tertanam, iman kita bisa bertumbuh, ada mentor-mentor yang bisa benar-benar juga mempush kita atau benar-benar tahu potensi kita tuh di mana, kita bagusnya melayani di mana. So teman-teman janganlah jadi jemaat yang cabut tanam, percayalah iman percaya kita akan sulit tumbuh kalau kita tidak tertanam. So bagi teman-teman yang belum punya, sekali lagi belum punya ibadah tetap, kita sangat welcome teman-teman semua masuk ke dalam keluarga kita, keluarga 2PM. Karena bukan hanya di ibadah hari raya aja, di ibadah hari Minggu aja, kita pun juga ada komunitas yang kita beri nama Cool, Community of Love. Jadi kalau di luar situ adalah biasa disebut Komsel ya. Ada yang online, ada yang offline, ada yang couple married. Sekarang yang couple married ada 3. Kemarin juga seru, jadi yang couple married cool-coolnya juga mengadakan sedikit mini seminar tentang parenting. Jadi mereka sama-sama membahas, ternyata parenting itu memang susah tapi kita tidak pernah sendirian. Jadi itulah komunitas. Jadi sayang sekali kalau teman-teman cuma datang hari Minggu tapi nggak join ibadah komunitas kita, ibadah cool kita. Caranya gampang, teman-teman tinggal scan QR code yang di depan. Nanti dari tim cool akan follow up teman-teman dan kira-kira cocok yang mana sih? Online atau offline sih? Kalau offline di daerah mana sih? Nanti ada tim-tim cool yang akan menghubungi teman-teman semua. Nah pengumuman selanjutnya setelah ikut cool kita ngapain sih? Ya tadi ketika kita we belong to the house, kita pun juga bertanggung jawab dengan rumah kita sendiri. Kita membuka untuk teman-teman yang rindu untuk melayani. Jadi di berbagai bidang kita bisa melayani, ada bidang usher, greeter, hospitality, stagehand, ada juga creative team, ada juga praise and worship dan juga ada nursery team. Begitu luar biasa kemarin, kalau sedikit cerita kemarin ketika mini seminar, jadi orang tuanya ikut seminar, ada beberapa volunteer juga yang jagain anak-anaknya. Praise and worship, jadi sedari kecil anak-anaknya juga sudah dididik untuk takut akan Tuhan. Caranya sama, teman-teman yang rindu melayani tinggal scan QR code yang di depan. Nanti ada tim dari yang tiap divisi akan mengkontak teman-teman di mana sih kira-kira cocoknya kita melayani. Nah pengumuman selanjutnya adalah tentang HUT GBI PRJ. Kita akan saksikan video sebentar. Will you walk by faith, not by sight? Tetap melangkah, walaupun berat, melangkah lagi. Karena peperangan bicara tentang berjaga-jaga. Bukan jadi santai, bukan biasakan, bukan lost begitu saja. Untuk dapat mengikuti ibadah tersebut, silahkan booking tiket secara online melalui apps GBI PRJ Grup CK7. Berikut adalah cara booking tiketnya. Buka GBI PRJ CK7 app di handphone Anda dan masukkan nomor handphone Anda. Lalu masukkan kode OTP yang telah dikirimkan melalui nomor WhatsApp Anda.
Klik lanjutkan. Pilih event dan e-ticket. Klik register. Pilih jadwal ibadah yang Anda inginkan dan klik simpan. Jika Anda ingin menambahkan jiwa baru untuk ikut dalam ibadah, klik tambah. Masukkan nama dan nomor handphone dan pilih jadwal ibadah. Klik submit registration. Klik My Ticket untuk melihat tiket Anda dan scan QR event yang sudah disediakan panitia. Oke, so 14 Desember kita akan merayakan HUT gereja kita bersama-sama. Jadi di hari itu kita juga tidak ada 2PM, kita benar-benar support gereja kita yang berulang tahun. Jadi caranya seperti tadi yang di depan, teman-teman harus download dulu aplikasinya. Dan sangat simple, tinggal pilih jadwal ibadahnya yang di mana, nanti tersedia juga tiket mana, ibadah mana yang masih tersedia. Dan kalau masih bingung juga, di depan ada booth. Kalau nggak salah juga Korendi yang jaga ya hari ini. Ada teman-teman kita juga yang jaga. Jadi kalau masih ada yang kebingungan, tinggal tanya di sana, nanti akan dibantu bagaimana sih cara registrasinya. Nah, pengumuman selanjutnya adalah tentang sosial media 2PM. So teman-teman, hari ini kita akan diberkati oleh leader kita, oleh Pastor Eradi. Dia tadi udah selentingan, wah akan sesuatu, it's something good. Benar-benar daging banget firman Tuhan hari ini. Jadi ketika nanti kita dengar firman Tuhan, kita boleh rekam sebentar, kita masukkan story kita, jangan lupa tag 2PM_GBPRJ. Karena dengan kita story itu kita juga sedang memberikan, secara tidak langsung kita juga sedang memberikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah yang selanjutnya adalah kita akan berdoa bersama-sama. Aku undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama menyatukan hati kita ingin mendoakan teman-teman kita. Ada beberapa prayer request yang sudah masuk. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa. Tuhan, kalau siang hari ini kami mau bersatu hati Tuhan. Kami ingin mendoakan teman kami Tuhan, di mana ada kerinduan hatinya tentang pasangan hidup. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Bapa yang tahu yang terbaik untuk anak-anaknya. Kami percaya Engkau sudah menyiapkan pasangan hidup yang sepadan ya Tuhan. Yang setia dan juga seiman ya Tuhan. Sehingga ketika mereka bertemu, mereka boleh menjadi pasangan yang takut akan Tuhan dan selalu memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoakan kalau teman kami memiliki kerinduan untuk pemulihan di dalam keluarganya Tuhan. Kami percaya ketika ada satu orang yang diselamatkan, maka seluruh rumah akan diselamatkan juga ya Tuhan. Kami percaya kasih-Mu boleh turun di dalam keluarga ini ya Tuhan. Boleh akan ada pertobatan di dalam keluarga ini Tuhan. Kami akan melihat bahwa mereka boleh bersama-sama datang untuk menyembah-Mu dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga punya kerinduan Tuhan, kami ingin mendoakan kalau dari teman kami, mama yang sedang masuk rumah sakit. Tuhan, kami percaya Engkau adalah tabib di atas segala tabib Tuhan. Engkau pakai tangan-tangan dokter yang memeriksanya ya Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu boleh terjadi ya Tuhan. Ada kuasa kesembuhan yang boleh turun untuk mama teman kami ya Tuhan. Kami percaya akan ada berita baik yang kami dengar ya Tuhan. Tuhan, kami juga percaya Engkau adalah Allah yang selalu menjagai kami ya Tuhan. Ketika teman kami sedang mengecek kesehatannya Tuhan, kami percaya akan ada hasil yang terbaik yang akan Engkau singkapkan ya Tuhan. Kami percaya akan ada maksud-Mu yang Engkau singkapkan di dalam kehidupannya ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk teman kami yang akan menjalani perlombaan di hari Senin. Kami percaya Tuhan, lewat perlombaan ini dia boleh berdiri teguh, dia boleh mewakili Engkau ya Tuhan. Dia boleh menyatakan bahwa dia adalah anak-anak Tuhan yang akan memberikan yang terbaik dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, kami mau serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Shalom teman-teman 2PM. Shalom. Setiap kali saya mau pelayanan di 2PM saya happy. Karena saya tahu saya berada di tengah-tengah anak-anak muda yang sangat mencintai Tuhan Yesus. Dan saya percaya ketika hari ini kita ada di rumah Tuhan,
Kita udah persiapkan hati kita yang sungguh-sungguh untuk Tuhan Yesus, amin. Jadi bukan cuma yang ada di atas ini doang, tapi yang di bawah juga harus sungguh-sungguh. Kita mau menyembah Tuhan kita, amin. Dia Allah kita yang setia. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, teman-teman. Dalam susah, dalam senang, Dia selalu ada bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hidup kami cuma buat Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya buat Tuhan. Biar Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Biar Engkau disenangkan hari ini Tuhan Yesus. Lewat setiap pujian penyembahan yang kami berikan, yang kami naikkan hanya untuk Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh, kami cinta Engkau Tuhan. Mari sama-sama kita mau nyatakan kepada Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kami kurang, Tuhan Yesus. Berlimpah maupun kurang, Cuman Engkau yang mempesona hati kami Tuhan. tetap Yesus Yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. musim kehidupan. Oh, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, mari 2PM lebih lagi untuk Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Ini janji kami sama Tuhan. Kami mau tetap setia apapun yang terjadi Tuhan Yesus. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh
janji kami Tuhan. Sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Karena itu kami juga gak mau meninggalkan Tuhan. Lebih sungguh lagi katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, takkan hilang. karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus. Mari sambil angkat kedua tanganmu, katakan kepada Tuhan. Takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami janji kami cinta Kau selamanya Tuhan Yesus. Yesus, selamanya Yesus. Takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali Yesus, tetap Yesus. Selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau karena kasih-Nya, karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami cinta Kau Tuhan. Kami cinta Kau selama-lamanya Yesus Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Kami berikan hidup kami hanya bagi Tuhan. Hanya bagi-Mu Yesus. Kami mau senangkan hati-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Yesus. Kami mau berikan hati kami bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan Nama-Mu, sebab hanya Kau yang layak menerima pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Nama-Mu Tuhan Yesus.
mau lebih dari sekedar bernyanyi. Kami mau berjumpa dengan pribadi lepas pribadi Tuhan. Tiada satupun yang tertutupi di hadapan-Mu. Kami buka sepenuhnya hati kami, hidup kami Tuhan. Kami bawa di hadirat-Mu. Hanya Engkau yang kami ingini. Tiada yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami. Nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, 'cause nothing else matters. Nothing in this world will do. Only you, Jesus. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Center of it all. Bersama-sama nyatakan, Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Oh, Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, 'cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, from my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about my heart. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Sing it. Jesus, the center of our church. Jesus be the center of our church.
Jesus, you, Jesus. Jesus, 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 oh Jesus, Jesus, oh Jesus, 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 'cause nothing else matters. Nothing in this world will stop you, Lord. 'Cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you, Jesus. 'Cause nothing else matters, nothing else matters. Nothing in this world will ever do. 'Cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you, Jesus. You, from my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all from my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about from my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. It's all about Yes, you. it's all about Up from my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all one more time with all you got. From my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all one more time from my heart. From to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. from my heart to the Yes. Semuanya tentang Engkau, Tuhan. Apa yang kami lakukan, bukan saja di dalam gereja, tetapi di dalam keseharian kami. Biar kiranya kami menempatkan Engkau sebagai pusat dari kehidupan kami. Di dalam keluarga kami, di dalam karir kami, di dalam kesehatan kami, di dalam hubungan kami, di dalam studi kami, segala-galanya Tuhan. Biar kami tempatkan di bawah kaki-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan siang hari ini. Supaya kiranya kami boleh bertumbuh, berakar kuat di dalam firman Tuhan. Apapun yang terjadi, badai kehidupan boleh silih berganti. Gunung boleh bergelora. Tetapi kami percaya bahwa iman kami kuat di dalam Engkau. Kami berdoa Tuhan, urapi setiap kami. Take over Holy Spirit. Take over Holy Spirit.
Take over Holy Spirit. Take over Lord. Thank you Jesus. Kami berdoa dalam satu nama. Nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Sebelum duduk, saudara berikan toast high five. It's good to see you. Welcome home. Thank you Jesus. Haleluya. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua yang datang di ibadah Dewasa Muda 2 PM hari ini. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang, ibadah 2 PM adalah ibadah untuk dewasa muda, young professionals dan young couples yang baru menikah, baru punya anak. Tetapi juga sangat di-welcome buat semua jemaat untuk hadir, untuk mengikuti kami. Kami tahu ada orang tua dari beberapa dari kami juga ada di sini, welcome. Saya bersyukur untuk kita semua bisa beribadah bersama-sama. Nah saudara, tentunya terima kasih kepada Dr. Yanto, kepada gembala saya dan juga segenap jajaran pemimpin yang sudah memberikan kita wadah untuk melayani bersama-sama di Dewasa Muda. Nah hari ini saudara atau bulan ini, seperti saudara tahu bahwa kita membahas satu tema besar yang kita beri judul The Foundations of Faith. Kenapa kita bahas tentang doktrin saudara? Karena saya mau dan saya rindu, kami rindu buat jemaat Dewasa Muda, kita semua mengerti why we believe what we believe. Itu begitu penting saudara. Karena banyak sekali orang Kristen kita suka jadikan bercandaan. Oh lu Kristen KTP lu. Oh lu mah Kristen kapal selam lu. Kapal selam maksudnya cuma naik waktu Natal dan naik lagi waktu Paskah gitu ya. Tapi saya mau katakan bahwa hampir banyak orang tidak mengerti why we believe what we believe. Minggu pertama Pak Robert berbicara tentang akhir zaman. Ya, kemarin minggu lalu Frankie Kuncoro berbicara tentang worship dan hari ini saya akan memberikan satu topik yang saya beri judul The Real Jesus. The Real Jesus. Why am I saying the real Jesus? Karena di dunia ini dan termasuk di dalam gereja banyak sekali pengertian yang kurang tepat tentang siapa Yesus sebenarnya. Karena ada banyak Yesus yang ada di dunia ini. Saya beri contoh saudara, adalah Yesus ini. Ini namanya Yesus. Nama dia adalah Gabriel Jesus. Dia pemain sepak bola di Arsenal dan dia adalah seorang Brazilian football player. Very good. Semoga dia tidak skor lawan Manchester United gitu ya saudara ya. Dia adalah Gabriel Jesus, namanya Yesus, jangan salah berdoa saudara. Yesus yang kedua adalah ini saudara. Ini namanya Jesus Ochoa. Dia adalah Mexican actor. Buat teman-teman penggemar Denzel Washington kayak saya. Kalau pernah nonton film yang keren banget namanya Man on Fire. Dia ini polisi yang jahat. The corrupt policeman. You should watch Man on Fire. So good. Namanya Yesus Ochoa. Jangan salah berdoa saudara. Lalu ada lagi satu yang cukup rohani. Namanya Yesus Adrian Romero. Dia ini a famous orang yang sangat populer di Meksiko karena dia ini Christian singer and songwriter. WL singer, pencipta lagu ya yang terkenal. Banyak sekali Yesus khususnya di kaum Hispanik, Spanyol, Amerika Selatan. But which one is the real one? Dan bagaimana kita kenal Yesus yang kita kenal di Alkitab? Mari kita baca di Matius saudara. Matius 16 ayat 13 sampai 15. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, yaitu nabi ya. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus berkata kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Saudara, pertanyaan yang Yesus berikan kepada para murid, saya percaya sedang dipertanyakan kepada kita semua jemaat 2 PM di tempat ini. Kenapa? Karena di tahun 2025 saudara, peradaban begitu improve atau maju begitu cepat. Sehingga kalau saudara lihat TikTok atau lihat apa yang terjadi di negara barat saudara. Semua orang punya versi kebenarannya masing-masing. Betul atau betul saudara? It's my truth. It's my truth. If it's my truth, then it's good. Kita bisa Google dan Google bisa memberikan banyak pandangan tentang Yesus. Ada yang bilang Yesus itu ciptaan pertama dari Allah.
Saksi Yehova percaya demikian. Ada yang bilang Yesus itu nabi. Saudara sepupu kita percaya demikian. Ada yang percaya Yesus adalah malaikat. Ada yang percaya Yesus adalah guru kebaikan. Banyak orang percaya akan Yesus, tapi Yesus mana yang mereka percaya? Itu pertanyaan besarnya, saudara. Hari ini kita akan masuk berinvestigasi tentang siapa Yesus sebenarnya. Saya baru beli kacamata, saudara. Dan anak saya yang kedua, as usual, dia punya pandangan paling beda satu keluarga, saudara. Jesslyn selalu berkata, Daddy, you are wearing glasses. You're like that person, instigator or apa? Investigator, apa? Oh, no. You look like detective, katanya gitu ya. Memang rada beda dia anak saya yang kedua ini. Tiba-tiba bisa nyambung ke detektif, saudara bapaknya. Dan karena itu izinkan saya menjadi detektif buat Bapak Ibu, teman-teman semua hari ini. Untuk menginvestigasi siapa sih Yesus yang sebenarnya. Dan hari ini saya akan mencoba melakukan beberapa pendekatan untuk mengenal siapa Yesus yang ada di Alkitab. Pendekatan macam apa yang akan saya lakukan dan saya akan bawa saudara-saudara masuk ke dalam investigasi kita sama-sama. Yang pertama tentunya saya akan melakukan pendekatan teologis. Lalu saya akan melakukan pendekatan historis. Lalu saya akan coba lihat siapa Yesus itu dari pendekatan budaya sosial di zamannya. Lalu saya lakukan pendekatan bahasa. Dan yang menarik hari ini, saya akan bawa saudara-saudara melalui pendekatan matematik, saudara, tentang siapa Yesus. Are you ready? Sesuatu yang berbeda tentang pendekatan matematik tentang siapa Yesus. Nah, dari pembelajaran dan investigasi saya tentang Yesus, saya menemukan minimal ada 3 hal tentang Kristus yang bisa menjadi pondasi iman kita, the foundation of faith. Yang pertama, saudara, adalah Christ is God revealed. Kristus adalah Allah yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Kita akan baca di Kolose 1 ayat 15 dan 16. Ia atau Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Nah ini nih, kata sulung ini nih yang suka diperdebatkan. Lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, dan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saksi Yehova dan beberapa kalangan lainnya berargumentasi bahwa ayat ini, saudara. Jadi hari ini sedikit kayak lecture ya, saudara. Gak apa-apa ya, seperti pemaparan materi. Orang-orang saksi Yehova dan beberapa kalangan lainnya percaya dengan ayat ini dia menggunakan bahwa tuh kan Yesus itu yang sulung. Artinya dia itu adalah ciptaan pertama. You get what I mean? Makanya mereka tuh gak bisa menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Allah yang layak disembah. Kenapa? Karena mereka bilang ayat ini aja bilang bahwa Yesus itu yang sulung. Berarti dia yang pertama dong yang diciptakan. Tapi izinkan saya memaparkan supaya saudara-saudara you understand why you believe what you believe. Penafsiran ini mengaburkan makna bahasa Yunani dan mengabaikan konteks tulisan Paulus secara keseluruhan. Kita akan melakukan investigasi dimulai dari sekarang. Jemaat Kolose pada zaman itu, saudara, mereka disusupi atau terpapar dengan satu ajaran sesat yang namanya Gnosticism. Gnosticism itu adalah ajaran sesat pada zaman jemaat mula-mula yang mengajarkan bahwa Yesus bukan Tuhan dan bahwa tubuh kita, tubuh manusia itu adalah sesuatu yang jahat dan roh adalah sesuatu yang baik. Makanya mereka nggak bisa nangkep bahwa Allah kok mau menjelma menjadi daging. Oke, sampai sini kita paham. Akhirnya mereka harus menggunakan rasional mereka dan merendahkan Yesus menjadi makhluk rohani yang kelas menengah di bawah Allah Bapa. Kira-kira seperti itu. Ya, tetapi Alkitab mencatat kata yang sulung kalau kita pelajari sungguh-sungguh dalam bahasa Yunani artinya prototokos. Artinya bukan tentang urutan, tetapi tentang status. Yang sulung berbicara tentang keunggulan status, bukan yang pertama. Contoh saudara ya, Keluaran 4 ayat 22 Allah Yahweh mengatakan, Israel anakku yang sulung. Padahal Israel bukan bangsa pertama yang diciptakan Tuhan. Betul atau betul saudara?
Tapi dikatakan Israel lah yang sulung, kenapa? Karena memiliki kehormatan dan kedudukan tertinggi di antara bangsa-bangsa. Sama dengan Yesus, saudara, pada saat dikatakan Yesuslah yang sulung, bukan dari segala penciptaan, berarti dialah yang memiliki kehormatan dan ketinggian dari atas semua ciptaan. Yang unggul, yang supreme. Dan bukan bagian dari ciptaan. Gimana saya bisa buktikan bahwa Yesus bukan bagian dari ciptaan? Kita lihat ayat ini sungguh-sungguh dan kita berinvestigasi, oke? Dikatakan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dia telah diciptakan, apa saudara? Telah diciptakan, Yesus itu sesuatu gak? Iya. Kalau dia diciptakan, lalu bagaimana dia menciptakan dirinya sendiri? Do you follow me? Lalu dikatakan, bagian terakhir, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Kalau dia ciptaan, lalu siapa yang ciptain dia, saudara? Karena segala sesuatu diciptakan oleh satu pribadi. Dan dialah kita tahu siapa? Kristus sendiri. Dari sini kita mengerti bahwa Kristus itu bukanlah ciptaan, saudara. Kita akan masuk lebih dalam berinvestigasi. Kita akan ngelihat. Kalau ini satu ayat, kita akan lihat ayat-ayat lainnya. Kita akan buktikan bahwa Kristus itu adalah Allah dengan melihat apa yang dikatakan tentang dia. Yohanes mencatat, Thomas mengatakan begini pada saat dia bilang, kamu cucukkan tangan kamu di tanganku. Yohanes 20 setelah Yesus bangkit. Lihat jawaban Thomas, saudara. Ya Tuhanku dan Allahku. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itulah menjadi manusia dan diam di antara kita. The problem kalau kita lihat ini udah jelas sekali bahwa Yesus itu adalah Allah. Nah, saksi Yehova akan merubah Alkitab mereka. Kalau saudara lihat dan saudara bisa Google, ayat ini dirubah menjadi Yesus. Firman itu adalah seorang Allah. Kalau bahasa Inggrisnya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kalau saksi Yehova, the Word was a God. You see, satu kata tambahan itu merubah segala sesuatu. Tetapi yang benar adalah bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Titus mengatakan di Titus 2 ayat 13 dikatakan mengenai penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita siapa saudara? Yesus. Titus mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Petrus mengatakan dalam kebenaran Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Dan yang paling menarik saudara, saudara mau tahu apa yang Allah Bapa katakan tentang Yesus? Dikatakan begini saudara. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. So there is no doubt. Apa yang orang lain katakan tentang Yesus, bahwa Yesus keilahiannya tidak bisa kita pungkiri. Kita lanjut saudara, kita lihat pembuktian dari apa yang dia katakan dan lakukan. Dikatakan Yesus berkata aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu, ini penting. Batu ini penting sekali, karena ini bukti kita sama-sama dalam investigasi kita. Melempari batu tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Pada saat Yesus berkata, aku telah ada, sebenarnya dia sedang mengambil referensi Keluaran 3 pada saat Musa bertanya kepada Tuhan, siapakah namamu? Dan Tuhan berkata, aku adalah aku. Dalam bahasa Yunaninya, ego eimi hoon, I am the one who he is. Dan nama YHWH itu menggunakan kata ego eimi. Dan pada saat Yesus mengatakan, aku telah ada, sebenarnya orang Yahudi sudah tahu, dia sedang mempersamakan dirinya dengan Allah Yahweh. Makanya buktinya adalah orang langsung mau ngambil batu mau matiin dia. Kenapa? Karena itu adalah penghujatan bahwa seseorang manusia bisa sama seperti Allah. You get what I mean? Lalu dikatakan aku dan Bapa adalah satu di Yohanes 1. Again and again orang-orang Yahudi langsung mengambil batu untuk melempari dia. Kenapa? Karena mereka tahu di konteks budaya pada saat itu kalau ada orang mengatakan bahwa dia sama dengan Yahweh, itu penghujatan besar.
Lalu kita lihat di Markus, kita tahu ceritanya ada orang lumpuh dan ahli-ahli Taurat mencobai dia. Mereka berpikir, kenapa orang ini bisa mengampuni dosa? Terus lihat apa yang mereka katakan, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Again and again, saudara-saudara. Pada saat cerita Tuhan Yesus dikatakan bahwa ada insiden-insiden di mana dia memperlihatkan keilahiannya, orang-orang Yahudi tidak suka dan mencoba membunuh dia. Lalu selain itu saudara, kalau dia malaikat, dia tidak akan mau menerima yang namanya worship. Saya akan buktikan bahwa Yesus itu menerima worship dari murid-muridnya. Pada saat dia setelah meredakan badai dan orang-orang yang di perahu itu dikatakan menyembah dia. Katanya sesungguhnya engkau anak Allah. Lalu di Yohanes katanya aku percaya Tuhan, lalu ia mensudut menyembah dia. Matius juga mengatakan begitu, Lukas juga mengatakan begitu. Dan Yesus tidak menolak penyembahan. Kalau malaikat, saudara baca di perjanjian lama, malaikat menolak penyembahan. Nabi menolak penyembahan. Kita ingat ceritanya Elisa pada saat dia menyembuhkan Naaman. Dia bilang, aku sama seperti kamu, gak boleh menyembah. Tapi Yesus berbeda saudara. Dari investigasi kita hanya ada dua kemungkinan teman-teman. Ingat, dia melakukan dan mengatakan semua ini pada saat semua mata tertuju kepadanya. Semua orang mau menjebak dia. Semua orang pengen dengar apa kata dia. Dan dia lakukan semua ini dan dia mempertaruhkan hidupnya dan hidup murid-muridnya yang ada bersama dengan dia. Dan dia katakan ini dan dia lakukan itu. Jadi hanya ada dua kemungkinan saudara-saudara. Dua kemungkinan ekstrim. Yang pertama, Yesus itu adalah seorang gila. He is a lunatic, narsis, lunatic yang mau mendapatkan penyembahan. Atau kemungkinan kedua, dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang dia katakan. Amin saudara. There is no middle ground. Nggak ada, di tengah-tengah ini nggak ada. Nggak ada orang bisa percaya bahwa dia itu nabi, dia itu guru, dia itu guru moralitas, nggak ada. Antara dua ini, antara dia benar-benar gila atau dia benar-benar Allah. Sesuai dengan apa yang dia katakan. There's only two choices. Dunia selalu diperhadapkan dengan two choices ini. Kalau dia benar-benar Allah, maka pertanyaan berikutnya adalah ini. Kalau dia Allah, apa yang dia lakukan di bumi? Mengapa sang pencipta masuk ke dalam ciptaan? Mengapa Allah menjelma menjadi manusia, berjalan di antara kita, bahkan tersalib di kayu salib yang ia ciptakan? Izinkan saya menjawab dengan poin berikutnya. Because Christ is the hope for humanity. Somebody shout amen. Kurang keras, amen katakan. Bahwa Kristus adalah harapan bagi umat manusia. Now, saya akan melakukan pendekatan matematik. Are you ready? Mikir sedikit ya. Ada seorang bernama Peter Stoner, penulis buku, ilmuwan, jenius. Dia tulis buku, tulisannya Science Speaks. Dia menghitung probabilitas satu orang menggenapi 8 nubuatan tentang Mesias yang akan datang. Oke? Dia mencoba menghitung probabilitas secara matematik, bagaimana caranya satu orang menggenapi 8 nubuatan seorang Mesias secara kebetulan. Maksudnya begini, contoh ya. Di Amerika dikatakan bahwa probabilitas seseorang tersambar petir itu 1 juta banding 1. Kira-kira. Di Indonesia saya nggak tahu, mungkin mirip-mirip 1 juta banding 1. Tapi kalau teman-teman yang matematik pasti tahu perihal ini. Tapi probabilitas itu akan naik jauh kalau kita kasih kondisi berikutnya. Contoh, berapa probabilitas seseorang disambar petir pada saat dia pakai baju warna merah? Tambah tinggi kan? Nggak mungkin 1 juta, mungkin 10 juta. Gimana kalau saya tambahin kondisi satunya lagi? Apa peluang petir menyambar seseorang yang berbaju merah yang lagi ada di sunter? Sunter lagi. Saya punya hati untuk sunter gitu ya. Buat teman-teman yang pernah ikut retret pasti tahu, beneran kesambar petir gitu ya. Sambar petir, baju merah disunter, tambah susah, betul? Almost impossible. Saya tambahin lagi kondisinya. Apa peluang petir menyambar orang yang berbaju merah, lagi disunter, lagi makan bakso? Mungkin gak saudara? Susah ya.
Saya tambahin lagi, itu baru 3 kondisi, tambahin kondisi keempat. Apa peluang petir menyambar orang yang berbaju merah, lagi disunter, makan bakso, sedang bermakan berlima sama teman-temannya? Tambah gak mungkin. Saya tambahin kondisi satu lagi, saudara. Apa peluang petir menyambar orang yang berbaju merah, lagi disunter, makan bakso, sedang makan berlima, tapi gak duduk di kursi bakso, duduknya di lantai? Tambah susah. Benar? Nah, Peter Stoner menggunakan logika ini secara matematik untuk melihat probabilitas bahwa Kristuslah penggenapan janji Allah untuk mengirim Mesias. Dan saudara akan lihat betapa spesifik nubuatan yang akan saya bagikan dari perjanjian lama yang ditulis ratusan tahun sebelumnya tentang Yesus. Bukan nubuatan ecek-ecek seperti ya Mesias akan mempunyai ayah dan ibu. Itu semua juga punya gitu kan ya. Ya Mesias akan ada di Israel. Ya banyak, gampang lah itu. Tapi kita akan lihat beberapa, saya akan berikan 8 nubuatan yang dipakai Peter Stoner untuk melihat probabilitas bahwa Yesuslah sang penggenap janji Mesias. Yang pertama, Mesias lahir di Bethlehem. Gimana caranya ngitung? Dia akan lihat kira-kira di tahun itu ada berapa orang yang tinggal di Bethlehem. Berapa orang kira-kira yang melahirkan bayi. Mungkin 1:30.000. Lalu yang kedua, kondisi yang kedua harus sama loh saudara. Gak bisa hanya memenuhi satu, tetapi memenuhi kondisi kedua. Ada pembuka jalan mendahului Mesias, yaitu Yohanes Pembaptis. Lalu yang ketiga dikatakan Mesias itu masuk ke Yerusalem menunggang keledai. This is sangat tidak mungkin. Kenapa? Karena Mesias diharap-harapkan menunggang yang namanya kuda. Karena dikatakan bahwa Mesias adalah pemenang peperangan, pembebas bangsa Israel. Jadi bagi mereka, kok bisa pembebas itu naik keledai, itu gak mungkin. Lalu ternyata Mesias itu dikhianati oleh sahabat dekat. Mazmur 41 ayat 9. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku. Lihat, how specific is that? Telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Nomor 5. Mesias dijual dengan harga 30 keping perak. Zakaria 11 ayat 12 mengatakan demikian. Uang itu dilemparkan ke rumah Tuhan dan dipakai membeli ladang tukang periuk. Zakaria 11 ayat 13 juga mengatakan begitu. Mesias tetap diam di hadapan para penuduh. Yesaya mengatakan, seperti anak domba dibawa ke pembantaian, seperti domba yang tidak membuka mulutnya. Dan yang very specific, tangan dan kakinya itu ditikam. Ingat saudara, pada zaman Mazmur belum ada hukuman digantung di atas kayu salib. Lah kok bisa ditulis mereka menusuk tangan dan kakiku saudara. Dengan menggunakan 8 probabilitas ini saudara. Saya akan bawa saudara-saudara masuk ke dalam pendekatan matematik. Kira-kira 1 banding berapa probabilitasnya? 1 juta? Enggak lah ya, lebih pasti. 10 juta? Lebih ya? 100 juta? 1 banding 100 juta? Jawabannya adalah 1 banding 100 kuadriliun. 100 kuadriliun. Seberapa banyak sih 100 kuadriliun? Kita akan bikin eksperimen. 100 kuadriliun. Aduh berat banget nih. Ini celengan isinya koin saudara. Saya nggak akan buka. Tapi karena Hello Kitty saya kasih lihat. Saudara, 1 banding 100 kuadriliun itu sama dengan ini saudara. Bayangkan Pulau Jawa dipenuhi oleh koin. Seluruh Pulau Jawa, dari Cilegon sampai Banyuwangi, dipenuhi sama koin setinggi 1 meter. Oke? Dan ada 1 koin yang saya kasih tanda X atau salib lah ya, biar lebih rohani. Lalu saya cemplungin di dalam lautan koin itu, dan saya ubek-ubek. Lalu saya minta Pastor Randy ditutup matanya, dan saya suruh dia ambil 1 koin dan untuk menemukan itu. Kira-kira mungkin atau mungkin saudara? Definitely gak akan mungkin. 8 nubuatan, 1 banding 100 kuadriliun. Sekarang permasalahannya. Yesus tidak menggenapi 8 nubuatan. Yesus menggenapi 300 nubuatan.
300 nubuatan. Semuanya digenapi. Bukan 8 saudara. 300. Meaning bahwa kita bisa percaya bahwa dialah yang menggenapi janji Mesias sejak kejadian. Amin saudara. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Pemimpin-pemimpin agama, tokoh-tokoh sejarah lain lahir, hidup, dan setelah itu orang menulis biografi mereka. Betul saudara? Tentang Stalin, tentang Hitler, tentang whoever it is, Gandhi. Mereka ada di bumi, mereka membuat dampak, baik itu positif atau negatif, lalu orang menuliskan kisah mereka. Tapi Yesus berbeda. Hidupnya sudah dinubuatkan, kedatangannya sudah dinantikan, langkah-langkahnya sudah ditentukan, bagaimana dia hidup, bagaimana dia bergaul, bagaimana dia meninggal, bagaimana dia bangkit, sudah dinubuatkan 700 tahun sebelumnya. Untuk Yesus, dia bukan sekedar punya biografi, saudara. Dia mempunyai 300 nubuatan yang sudah diperkatakan sebelum dia lahir. Dan Yesus menggenapi sejarah. Aplikasinya apa dalam hidup kita, Kak? Aplikasinya ini, saudara. Jika janjinya digenapi di masa lalu, maka janjinya dapat dipercaya di masa kini dan di masa depan. Katakan amin, saudara. Jika janjinya yang masa lalu 300 nubuatan terjadi, maka janjinya atas hidupmu dan hidupku hari ini dan masa depan bisa kita pegang. Katakan amin, saudara. Nah, dewasa muda, saya akan realistis. Kalian akan menghadapi yang namanya kekecewaan. Kalian akan menghadapi yang namanya pindah kerja. Kalian akan menghadapi yang namanya putus hubungan. Kalian akan menghadapi yang namanya pindah kota. But izinkan saya membuat saudara-saudara sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa Yesus adalah pengharapan kita yang kekal. Tidak ada ilah lain, tidak ada tokoh lain yang bisa disandingkan dengan Kristus Yesus. Kalau dia Allah, dan kalau dia adalah pengharapan bagi umat manusia, maka respon kita, saudara, tidak bisa setengah-tengah. Kita harus mengerti bahwa poin yang ketiga adalah Christ is Lord reigning. Kristus adalah Tuhan yang memerintah. Katakan amin, saudara. Kita nggak bisa setengah-setengah. Kita nggak bisa taking the middle ground. Tapi kita harus sungguh-sungguh mengerti kalau dia adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Dan dia adalah penggenapan janji Allah dan menjadi pengharapan buat saudara dan saya. Maka harus ada satu respon, tidak ada respon lain. Bukan hanya sekedar menganggap dia sebagai nabi. Bukan hanya menganggap dia sebagai guru. Atau menganggap dia sebagai seseorang yang seperti genie in the bottle. But kita harus menganggap dia sebagai Tuhan yang memerintah hidup kita. It has to be radical. Harus radikal bahwa kita menempatkan hidup kita di bawah pemerintahannya. Filipi 2 ayat 9-11 dikatakan, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, dalam bahasa Grekanya Kyrios. So what is Kyrios? Kyrios artinya pemilik, penguasa, raja, otoritas tertinggi. Pada saat gereja mula-mula berkata Yesus adalah Kyrios, mereka sedang berkata otoritas tertinggi di dalam hidup kami bukanlah kaisar, bukanlah budaya, bukanlah pengetahuan, bukanlah keinginan diri, bukan identitas diri, tetapi otoritas tertinggi di dalam hidup kami adalah Yesus Kristus sebagai Kyrios. Ini bukan titel yang manis, saudara. Kelihatannya manis kalau sekarang. Zaman dulu melawan Kaisar Roma, hukumannya mati. Nggak heran, murid-murid zaman dulu harus masuk ke dalam gladiator, betul? Harus dibunuh, harus dianiaya. Kenapa? Karena mereka mendeklarasikan dengan iman mereka bahwa otoritas tertinggi dalam hidup mereka adalah Kyrios, Yesus Kristus. Banyak orang mau Yesus hanya sebagai juru selamat. Tapi belum mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Juru selamat menyelamatkanmu dari putus hubungan, menyelamatkanmu dari pinjaman online. Ya kita berdoa, Tuhan tolong kami. Dari ujian, dari lamaran pekerjaan. Kita mau menjadikan dia juru selamat. Tetapi jarang ada dari kita yang mau menjadikan dia Tuhan. Otoritas tertinggi.
dalam hidup kita. Kita para dewasa muda bergumul dengan karir, dengan pernikahan, dengan identitas, dengan kecemasan, dengan tekanan keluarga. Betul saudara? Keluarga Asia itu ribet. Sangat menyayangi tapi ribet juga. Itu satu paket saudara. Kita diperhadapkan dengan yang namanya kesuksesan, kesibukan. Dihadapkan dengan namanya kripto, saham. Dihadapkan dengan semua yang ada di dunia ini. Dan semua hal itu menawarkan diri mereka untuk menjadi Tuhan atas hidup kita. Sosial media menawarkan kita untuk menciptakan jati diri kita sendiri. Betul atau betul, saudara? Uang menawarkan kepada kita untuk menjadi tuan. Supaya kita harus kerja mati-matian, kejar posisi. Teman-teman bilang, you only live once, YOLO. Why? Dia sedang, ideologi ini sedang mencoba untuk menjadi Tuhan atas hidup kita. Culture mengatakan, just follow your heart. See, the thing is, kalau kita mengenal siapa Kristus, kita harus menjadikan dia Tuhan atas hidup kita. Sebab, jika Yesus tidak memerintah hidupmu, maka sesuatu yang lain pasti memerintah hidupmu. This is radical. Kita nggak bisa ikut Yesus setengah-setengah hati. Yesus hanya di hari Minggu, nggak bisa saudara. Karena yang tadi, dia datang dengan segala apa yang dia katakan dan dia lakukan, itu two extremes. Either you reject him or you accept him. Nggak ada middle ground saudara. Jika Yesus tidak memerintah hidupmu, maka sesuatu yang lain pasti memerintah hidupmu. Gak heran Matius 7 ayat 21, Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. The church is quiet today. But I have to say this. Seringkali saudara, kita panggil dia Tuhan, tapi kita perlakukan dia seperti GPS. Turn left. Kita mau dia punya nasihat, kita mau dia punya arahan, tapi tetap kita yang setir. Yesus mau jadi kapten nahkoda hidupmu, bukan sekedar GPS, saudara. Kita sering perlakukan Yesus itu seperti konsultan. Kalau ada masalah keuangan, kita tanya konsultan bisnis. Business coach. Tapi sebenarnya Yesus mau lakukan adalah, dia mau jadi CEO dalam hidup kita. Dan kita yang ikut arahan dia, saudara. I don't know about you. Setelah kita belajar tentang Yesus, mungkin ini waktunya untuk kita merenung kembali. Pertanyaan yang pertama, tetapi apa katamu? Siapakah Yesus dalam dirimu? Who is Jesus to you? Who is Jesus to you? Saya akan menutup firman Tuhan hari ini dengan cerita, saudara. Cerita pribadi saya. Saya mempunyai 2 orang putri. Yang pertama namanya Josefa, yang kedua namanya Jesslyn. They are beautiful, they are wonderful, sangat berkat buat saya. Waktu Josefa umur 8 tahun, saudara. Saya tuh suka cerita sama dia sebelum dia tidur. Jo. Dan sebagai orang tua, sebagai bapak, mencoba melucu sama anak umur 8 tahun. The keyword is mencoba, saudara. Gak lucu-lucu banget, tapi mencoba gitu ya. Saya mencoba melucu sama dia dan mencoba engage sama anak umur 8 tahun. Saya bilang, Jo, nanti kalau kamu ke surga, kamu mau ketemu siapa? This is real story. Lalu kita bercanda, kita ketawa-ketawa. Saya bilang, kalau Daddy mau ketemu Musa sama Daud. Karena itu 2 pahlawan iman yang berbekas bagi saya. Saya mau tanya Musa, Daddy mau tanya Musa, waktu dia nyebrang Laut Merah,
kira-kira dia ngelihat ikan apa di samping kanan dan di samping kiri. You know, I'm trying my best untuk connect with an 8-year-old gitu. Saya mau nanya, kira-kira Musa itu ngelihat ada hiu nggak ya? Ada ikan pari nggak ya? Ada lobster nggak ya? Kita ketawa-ketawa. Lalu tiba-tiba dia terdiam, saudara. Dia pause, dia terdiam. Dia mukanya berubah jadi muka serius, saudara. Dia bilang, no, daddy. Ini umur 8 tahun, 2 years ago. I don't know whether you remember. Dia bilang, no, daddy. Actually, I want to meet the Lord Jesus. Oh ya? Why do you want to meet the Lord Jesus? Dan jawabannya merubah hidup saya. Tuhan pakai anak umur 8 tahun ini untuk merubah hidup saya. Dan saya akan bagikan hari ini apa yang dia tanyakan. Kalau dia ketemu Tuhan Yesus, dia mau bertanya ini, saudara. Has my life gone according to your plan? Sudahkah hidupku berjalan sesuai dengan kehendak-Mu? Sudahkah my life, hidupku menyenangkan hati-Mu, Tuhan? Dari yang ketawa-ketawa, diranjang, pada saat dia ngomong begini, saudara, dia nangis, bapaknya lebih nangis. Kita dilawat Tuhan sama-sama, saudara. Bukan di gereja, di atas kasur sebelum dia tidur. How can an 8-year-old berkata demikian? Saya rasa Roh Kudus sedang berbicara melalui dia bagi saya. The same question. Sudahkah hidupmu berjalan di dalam kehendak Tuhan? Sudahkah kita menjadikan dia Tuhan sepenuhnya? Bukan hanya hari Minggu, bukan hanya bagian rohani, tetapi semuanya. Sudahkah kita berikan kepada dia? Has my life gone according to your will, according to your plan? Sudahkah hidupmu tunduk di bawah kepemerintahan Kristus Yesus? Hari ini, saya nggak tahu apa yang saudara sedang lalui, yang akan saudara lalui. Mungkin ada dari kita yang sedang menghadapi perceraian, kebangkrutan, kekecewaan. Mungkin ada dari kita yang struggle dengan sakit penyakit. Tapi izinkan saya berkata, apapun yang terjadi, ingat firman Tuhan hari ini. Yesus adalah Allah. Yesus adalah pengharapan kita. Dan Yesus adalah Tuhan yang harusnya memerintah atas hidup kita. Dan kalau kita baca Alkitab, pada akhirnya di Wahyu, saudara, Yesuslah yang memberikan kemenangan atas hidup kita. Pada akhirnya, kita umat percaya akan bersama-sama dengan Dia di dalam surga kekal, menikmati sukacita dan cintanya selama-lamanya, selama-lamanya. How do I know this? Karena 300 nubuatan aja dia genapi, apalagi dia akan genapi semuanya untuk kalian. Dia akan tepati. Karena dia akan katakan, dia akan datang kembali kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai. Amin, saudara. Membawa kita ke Yerusalem yang baru, di mana kita akan bersuka cita. Tidak ada lagi kertak gigi, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi tangisan, tetapi sukacita bersama Dia. Katakan amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan nyanyikan lagu ini lagi, saudara. Haleluya. Rabashika rabarabarabarabala. Katakan sama-sama. Yes, Lord Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, yes, Lord Jesus. Jesus, you're the center.
Nothing else matters. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Yes, Lord Jesus. Lord Jesus, you're the center. Everything revolves around you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all from my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Oh, to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Saya tidak tahu di mana kekristenan saudara. Imanmu, pengenalanmu akan Kristus Yesus. Mungkin saudara-saudara sudah lama ada di bangku gereja. Mungkin baru. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan untuk mengerti why we believe what we believe. Bahwa Kristus adalah pengharapan akan kita. Dan hari ini saya akan tantang berapa banyak dari saudara-saudara yang mau mengatakan, Tuhan, aku mau mendedikasikan hidupku bagi Engkau. Tidak usah lihat ke kiri dan ke kanan, saudara. Mari kita tundukkan kepala. Berapa banyak dari engkau yang mengatakan, Tuhan, aku mau serius dengan Engkau mulai hari ini. Saya tidak akan panggil saudara-saudara ke depan. Tuhan, tidak lagi aku menganggap Engkau sekedar panutan, sekedar guru, sekedar nabi, sekedar guru moralitas, sekedar pembuat mujizat, sekedar juru selamat, sekedar penolong. Tetapi mulai hari ini aku mau menjadikan Engkau Tuhan, Kyrios, penguasa, otoritas tertinggi dalam hidupku. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Oh Jesus, thank you Lord Jesus. Kau lihat umatmu Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus memerintah atas hidup kami. Di dalam suka maupun duka. Di dalam setiap musim kehidupan kami. In our singleness, in our marriage life, in everything. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya hidup kami ditemukan, menyenangkan hati Tuhan. Biar kiranya pada saat kami bertemu dengan Engkau, Engkau akan berkata kepada kami, well done my good and faithful servant. Biar kiranya Tuhan mulai hari ini kami tidak bermain gereja-gerejaan lagi. Tapi sungguh-sungguh kami beribadah, devoting our lives to you, mengabdi kepada Engkau, menjadikan Engkau Tuhan atas hidup kami. Menjadikan Engkau pusat atas hidup kami. Lawat mereka Tuhan, satu persatu. Akan ada perubahan yang besar di tempat ini. Orang-orang yang luar biasa akan dipakai Tuhan, ditemukan setia kepadanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau begitu baik atas hidup kami. Kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini dengan tangan yang terbuka, hati yang mengharapkan berkat yang daripada Engkau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih Kristus, dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama dengan engkau dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua kali, menjemput engkau di awan-awan yang permai. Kiranya kehidupanmu berubah mulai hari ini, menjadikan Dia Tuhan sepenuhnya atas hidupmu. Dan kiranya Tuhan memberkati engkau, keluar masukmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, keluargamu diberkati, kesehatanmu diberkati. Apa yang kau kerjakan dijadikan berhasil demi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin, amin, amin.
God bless you. Selamat hari Minggu. See you again next week. God bless you. Happy Sabbath.